Oke, di sini jadi aku pengen ngasih tahu cara kita buat ngedevelop salah satu fitur cetak form. Nah, eh, jadi pertama-tama untuk kita bisa mengimplementasikan fungsi cetak form dari fitur menu yang lama, kayak aku kasih contoh untuk misalnya nih cetak form untuk menu SPPD. Nah, yang pertama tentu saja kita perlu membuat salah satu datanya tuh bisa dilakukan fungsi cetak kayak gini kan. Yang ini satu data ini bisa dicetak, sisanya tuh masih enggak. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara pertama buka dulu hasil cetakannya. Kita mau lihat referensi tampilan cetakannya kayak gimana. Oke, kayak gini kan, berarti seperti ini ya, sambil cetak. Selanjutnya kita setup di bagian kodenya. Yang pertama kita butuh beberapa setup, dua buah halaman, tiga buah halaman yang perlu kita check up. Yang pertama tentu saja halaman dari menunya sendiri. Untuk kita bisa aktivasi buttonnya kayak menu ini, kita harus bisa setting buat dia bisa melakukan fungsi cetak. Kodenya ada di sini, nanti aku bagikan ya, seperti ini, menggunakan form tersembunyi dari JavaScript. Jadi dia bikin submit form gitu. Datanya nanti dikirim dalam bentuk request. Nah, datanya terbawa dalam bentuk request seperti ini datanya ya. Value-nya tuh dimasukkan ke dalam data, lalu melakukan submit. Nah, submit kepada actionnya ini. Nah, settingan actionnya ini berada pada web.php. Nah, di sini cetak SPPD ini. Nah, ini untuk fungsi secara fungsionalnya. Nah, untuk developmentnya sendiri, supaya kita bisa lihat secara jelas isiannya tuh bisa kita handle, aku jelaskan dulu. Fungsi cetaknya ini memanggil controller, yang dimana dalam controller kita juga perlu setting untuk bagian controller untuk metode cetaknya. Kita menggunakan PDF. Dia melakukan load view ini memanggil folder PDF dengan file infos.blade.php. Seperti ini filenya. Jadi kalian harus siapkan dulu. Nah, file-file cetakan kalian tuh harus kalian masukkan di dalam folder views PDF yang berisi beberapa ini, contohnya invoice nih. Jadi kalian nggak perlu lagi desainnya tuh di bagian controller. Tampilannya itu benar-benar satu halaman terpisah gitu, biar strukturnya lebih tertata dan rapi. Jadi bikin satu halaman HTML terpisah ya, halaman blade.php terpisah yang menyimpan file ini. Nanti untuk kayak margin, settingan margin itu disettingan dari PDF load view sendiri. Nah, itu untuk settingan dari load view. Kenapa kita bikin, nah aku kasih contoh ya, kenapa kita perlu settingan tambahan. Pertama, karena jika kita ini kan dia perlu running sebentar, aku stop dulu. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian sini kita bisa refresh dulu. Aku pengen menampilkan dua tampilan untuk invoice.php. Yang pertama melalui PDF load viewer, lalu secara stream, dan secara panggilan halaman HTML biasa. Jadi ini secara stream, variable SPPD view SPPD resource view PHP and define variable SPPD. Oke. Ini halamannya namanya bukan data ya, SPPD. Aku pakai SPPD dia. Oke. Kita masukkan. Oke. Kita ulangi. Tetap. Nah, ini versi tampilan PDF-nya. Bisa dilihat di sini. Dia nggak bisa untuk kalian cek size-nya berapa, lalu halaman marginnya berapa. Kita butuh
secara halaman secara langsung. Jadi kayak gini ya, tes PDF. Jadi kalian harus bisa setting satu buah menu sendiri untuk ngetes PDF-nya secara terpisah agar kalian bisa memasukkan data-datanya secara langsung. Jadi data-data itu bisa kelihatan di dalam konsol. Jadi kalian tahu nama-nama key-nya apa-apa aja, kayak alasan reject 2, lalu data pegawai. Sekalian untuk mengecek apakah data terpanggil atau tidak, data-data yang dikirimkan sini. Data-data yang terpanggil lalu dikirimkan ke halaman invoice.php akan ditampilkan di sini di view-nya. Tentu saja panggil menggunakan key, dan kita juga perlu panggil menggunakan di konsol log menggunakan perintah ini. Jadi dia di JSON-kan dulu datanya, data PHP-nya di JSON-kan menggunakan blade templating JSON, jadikan datanya lalu tampilkan ke konsol. Ini supaya apa? Kita bisa mengetahui datanya terpanggil atau tidak, dan kita mengetahui juga ID ini diperlukan dan strukturnya kayak gimana. Nah, karena dengan begini kita lebih easy, lebih mudah, gampang. Jadi kita cuma butuh invoice.php dan halaman ini kita bisa menghandle secara langsung. Pertama, aku kasih contoh. Di sini kita bisa lihat untuk salah satu datanya yang masih statis adalah, nah ini dia, pejabat yang diperintahkan. Pejabat yang diperintahkan ini adalah atasan pertama kita, atasan di atas. Atasan di atas itu dipanggil lewat sini. Nah, SPPD pegawai atas. Nah, di sini tuh kita bisa kembali lihat di project sebelumnya kayak gimana proses pengambilan. Coba aku nggak akan tampilin karena takutnya waktu kelamaan. Setelah kita tahu struktur pemanggilannya kayak gimana, data-data apa aja yang diperlukan, nah kita bisa manipulasi menggunakan perintah yang sangat singkat dari ini. Manggil simple ya, kayak gini dong perintahnya buat mengetahui data-data atasan. Kayak di sini data atasannya tuh ada di SPPD atasan, SPPD atasan 0. Sorry bentar, find nip, oh sorry, where atasan nip, sorry, pegawai atasan nip, di mana atasan nip sama dengan sorry, bukan atasan nip, nomor nipnya, nomor dari pegawainya sendiri, nip dari pegawainya sendiri adalah nip dari si atasan dari pegawai ini. Jadi ada kita manggil dua orang, si pegawai tersebut dan si atasannya. Kita coba refresh buat mengetahui datanya kepanggil atau tidak. Kita refresh, datanya sini atasan. Nah ini dia, ketemu kan? Sorry, bukan, bentar. Oh ya sorry, dia ambil dulu. Oke, data pertamanya. Atasan. Nah ini dia, datanya kepanggil kan? Nah, data atasannya. Nah baru kita coba, udah dapat datanya, kita lihat ID-nya berapa. Nama atasan kan, atasan, lalu kita mau cari nama atasannya, nama nama. Oke, nama kita kopas di sini. Pertama SPPD atasan tadi kan, atasan SPPD atasan, lalu masuk ke nama atasan, nama. Nah ini bakal berubah, harusnya dari nama C menjadi Jendo. Nah gitu dia, jadi datanya statis. Nah sebelumnya kita mau tahu tadi kan aku bilang, kita coba lihat dulu di project lama seperti apa proses kita mengetahui data apa yang mau dipanggil. Oh ini ada data ini nih, data apa, data atasan kan, si apa pejabat ini perintahkan tuh data siapa sih, kan kita nggak tahu. Yang kita tahu kan kata atasan gitu kan, kita nggak tahu kata pejabat yang diperintahkan tuh siapa. Pertama kita kembali ke di bagian ini yang lama kan, ini yang lama, lalu kita kopas pejabat ini diperintahkan, kopas masukkan ke project yang lama, pastekan. Nah kita ketahui deh pejabat diperintahkan, lalu kita cari nama, ini dia nama ini dipanggil dari mana, kita mau lihat nama ke belakang dikit, ke belakang 45. Oke, nama sama dengan, nama sama dengan nama.
pejabat yang diperintahkan, pejabat yang diperintahkan. Oke, pejabat yang diperintahkan. Sorry, ini kita blok dulu, baru kita geser ke atas, nama file, scroll ke atas lagi, nama gimana ya namanya? Kok nggak ketemu ya? Ini betul pejabat yang diperintahkan kan? Berarti kita mau cari tahu namanya dulu. Nama spasi sama dengan hasil nama, where ID SPPD sama dengan ini, atau enggak nama yang sama dengan ini tapi nama itu dari hasil ID SPPD-nya dari SPPD itu. Kita mau tahu si nama dan jabatannya. Pejabat yang diperintahkan ya. Oh, sorry, maaf. Ya, pejabat yang diperintahkan itu memang dia. Aku mau cari itu pejabat yang diberi wewenang. Nah, pejabat yang diberi wewenang nih kayak atasannya gitu loh. Si atasan si orang ini. Si John Doe tuh kan si atasannya tuh. Kalau misal kita cari di sini John Doe, pastekan ya. Dia si nama data pegawai diberi wewenang. Pejabat yang diberi wewenang itu bentar. Kayaknya salah deh, pejabat yang diberi wewenang tuh si harusnya itu. Yang diberi wewenang nama pejabat. Nah, ini dia, pejabat yang diberi wewenang itu nama itunya. Nah, nama dari hasil 4 nama gitu kan. Ini nama dari approval. Nah, ini approval 1 ini nama atasan pertamanya yang memberikan approval. Berarti harusnya bukan Donjo, harusnya Jendo, sorry. Nah, dari situ kita tahu, dari itu udah paham ya cara searchingnya kayak gimana. Berarti ini bukan nama pegawai, ini nama atasan. Yang nama pegawai di sini pegawai. Nah, simple aja gitu kan. Jadi ada kayak pemahaman struktural gitu biar kita tahu cara merubah datanya seperti ini. Nah, sisanya itu sama. Kita inputkan dulu semua datanya berdasarkan ini, belum dirapikan nih. Datanya berdasarkan strukturnya, baru setelah kita selesai strukturnya itu, baru kita bisa beralih lagi ke menu ini untuk ngehandle layoutnya seperti apa gitu kan. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak nih, oh ini datanya udah kepanggil belum ya. Nah, kan nggak perlu tahu nih, kita udah bisa lihat di sini datanya muncul atau enggak di konsolnya. Oke, sekian.